Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 2, akan menjelaskan mengenai salah satu kondisi yang terjadi pada lansia, yaitu sarkopenia. Berikut adalah anggota kelompok kami. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Jadi di sini ada definisi sarkopenia. Sarkopenia sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu sarx atau otot dan penia atau kehilangan yang berarti kehilangan massa otot. Sarkopenia merupakan suatu sindrom yang ditandai dengan berkurangnya massa otot rangka serta kekuatan otot yang terjadi secara progresif dan menyeluruh. Kebanyakan orang mulai kehilangan jumlah massa otot setelah usia 30 tahun. Sarkopenia biasanya terjadi lebih cepat pada usia 75 tahun, tetapi juga dapat terjadi paling cepat pada usia 65 tahun atau paling lambat usia 80 tahun. Akibat dari sarkopenia biasanya lebih berat pada orang yang lebih tua, karena kekuatan dan fungsi yang menurun berperan pada sejumlah gangguan kesehatan seperti kehilangan fungsi, disabilitas, dan lemah. Seperti yang dijelaskan pada definisi sarkopenia di slide sebelumnya, penyakit ini merupakan penyakit yang menyerang pada otot rangka manusia. Bisa dilihat pada gambar berikut, yang mana merupakan anatomi struktur alat gerak manusia. Pada gambar sebelah kiri, merupakan penampakan struktur otot manusia dewasa yang normal dan sehat, serta tidak mengidap sarkopenia. Bisa dilihat pada penampakan otot yang sehat, terdapat struktur penggerak pasif yaitu tulang yang berupa warna putih tepat di tengah bulatan putih itu, lalu dikelilingi oleh lapisan berwarna merah yang merupakan lapisan otot. Selanjutnya di luar lapisan merah tersebut yaitu ada lapisan berwarna putih lagi yang paling luar yang berwarna putih yang merupakan lapisan lemak. Pada manusia normal, lapisan lemak lebih sedikit mengelilingi struktur ototnya. Jadi lapisan yang berwarna merah yaitu otot lebih besar daripada lapisan lemaknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang anatomi dari sarkopenia. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa pada struktur otot pada orang dewasa yang normal, yaitu terdapat lapisan otot yang banyak mengelilingi lapisan lemaknya. Nah, sebaliknya nih, pada struktur otot orang dewasa yang terkena sarkopenia, yaitu lapisan lemaknya yang banyak mengelilingi lapisan ototnya, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Di sini saya akan menjelaskan etiologi dari sarkopenia. Etiologi dari sarkopenia sangat kompleks dan multifaktorial yang melibatkan sistem saraf pusat dan tepi, imunitas, hormon, nutrisi, dan perubahan aktivitas fisik. Berikut adalah penyebab dari timbulnya sarkopenia yaitu berkurangnya sel saraf yang mengirim sinyal ke otak untuk menginformasikan otot agar bergerak. Penurunan kadar hormon, terutama hormon pertumbuhan dan testosteron. Etiologi sarkopenia yang ketiga yakni penurunan kemampuan tubuh dalam mengubah protein menjadi energi. Lalu yang keempat yakni kurangnya konsumsi kalori dan juga protein harian sehingga tidak dapat mempertahankan massa otot. Jadi itulah etiologi dari sarkopenia pada lansia. Gejala pada sarkopenia yaitu massa otot yang rendah atau kehilangan secara bertahap, lalu kelemahan secara keseluruhan, lalu ada stamina yang lebih rendah yang mempengaruhi tingkat aktivitas fisik. Selanjutnya, tingkat aktivitas fisik yang lebih rendah juga berkontribusi lebih lanjut terhadap penyusutan otot. Kemudian ada mudah terjatuh, kemudian ada kecepatan berjalan lambat, lalu ada kesulitan melakukan aktivitas normal sehari-hari, dan yang terakhir itu mudah lelah. Selanjutnya terdapat patofisiologi dari sarkopenia. Sarkopenia berkaitan erat dengan proses penuaan. Derajat keparahan sarkopenia dapat bervariasi tergantung faktor resiko tertentu. Yang pertama, kebiasaan kurang aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang kurang dianggap sebagai faktor resiko terpenting pada sarkopenia. Sekitar usia 50 tahun, jumlah serat otot mulai terjadi penurunan bertahap.
Lalu yang kedua, terdapat ketidakseimbangan hormon. Penurunan konsentrasi beberapa hormon seperti growth hormone, testosteron, tiroid, insulin-like growth factor akibat bertambah usia berperan menurunkan massa dan kekuatan otot. Penurunan kadar GH dan IGF-1 dikaitkan dengan perubahan komposisi tubuh pada lansia, di mana terjadi peningkatan lemak visceral dan penurunan massa otot. Lalu yang ketiga, terdapat faktor inflamasi. Kehilangan otot yang ekstrim seringkali akibat kombinasi penurunan sinyal anabolik hormonal dan proporsi sinyal katabolik yang dimediasi sitokin proinflamasi. Yang keempat, regenerasi dan sintesis protein. Protein teroksidasi banyak ditemukan pada otot rangka dengan penuaan dan akibat eliminasi yang kurang memadai oleh sistem proteolisis dan menyebabkan penumpukan lipofusin dan protein cross-linked. Kondisi ini menyebabkan akumulasi protein disfungsional non-kontraktil di dalam otot rangka, yang merupakan penyebab penurunan drastis kekuatan otot pada sarkopenia. Lalu yang kelima, terdapat remodeling neuromuskular. Neurodegenerasi terkait usia merupakan faktor yang penting pada proses penuaan otot. Beberapa level sistem saraf dipengaruhi oleh usia, termasuk korteks motor, sumsum tulang belakang, neuron perifer, dan neuromuscular junction. Patofisiologi sarkopenia yang keenam adalah aktivitas apoptosis dan myofiber. Apoptosis sel otot dapat terjadi karena faktor anabolik dan katabolik yang berubah. Apoptosis terjadi karena penurunan faktor anabolik dan peningkatan ekspresi TNF-alfa yang menstimulasi atrofi otot. Apoptosis ini berkontribusi pada penurunan mikronukleus sel otot dan mengakibatkan penurunan serabut otot dan memicu sarkopenia. Patofisiologi sarkopenia berdasarkan faktor risikonya yang ketujuh adalah peningkatan stres oksidatif dan penurunan fungsi mitokondria sel. Metabolisme oksidatif sel menghasilkan reaktif oksigen spesies dan produk metabolit yang akan berakumulasi seiring pertambahan waktu. Hasil metabolisme tersebut dapat merubah bahkan merusak komponen penting sel, terutama mitokondria dan rangkaian basa DNA. Perubahan DNA mitokondria dapat terjadi karena ada penambahan usia dan memburuk dengan kejadian sarkopenia. Perubahan tersebut mungkin mempengaruhi rantai transport elektron dan mengganggu respirasi sel, di mana terdapat hubungan antara penurunan konsumsi oksigen maksimal dengan peningkatan usia dan penurunan massa otot rangka dan penurunan output jantung serta perubahan pada mitokondria yang akan menyebabkan respirasi sel otot rendah. Selanjutnya adalah penurunan jumlah alfa motor neuron. Kehilangan sel saraf atau neuron merupakan proses irreversible progresif yang meningkat seiring pertambahan usia. Degenerasi saraf terkait usia sangat berpengaruh terhadap otot rangka. Beberapa komponen sistem saraf yang dipengaruhi oleh usia adalah korteks motor, sumsum tulang belakang, neuron perifer, dan neuromuscular junction. Perubahan-perubahan pada neuromuscular junction terkait usia pada akhirnya akan menurunkan jumlah alfa neuron dan vesikel sinaps serta meningkatkan luas area terminal sinaps. Perubahan otot rangka sering ditemukan bersamaan dengan proses neuropati kronik yang merupakan faktor dalam menurunkan jumlah jaringan dan massa otot rangka. Kemudian selanjutnya adalah dikarenakan konsumsi alkohol. Penyalahgunaan alkohol dapat menyebabkan penurunan massa dan kekuatan otot rangka, nyeri otot, kram, kesulitan berjalan, dan risiko jatuh. Fenomena tersebut dikenal sebagai miopati alkoholik. Miopati alkoholik sendiri merupakan penyakit otot yang disebabkan oleh penggunaan alkohol dengan asupan tinggi. Miopati alkoholik ditandai dengan adanya atrofi pada serabut tipe 2 yang mengarah pada pengurangan massa otot sebanyak 30%. Kemudian yang terakhir adalah dikarenakan oleh defisiensi vitamin D. Vitamin D memiliki fungsi dalam menjaga kesehatan otot dan mengurangi risiko jatuh pada lansia. Defisiensi vitamin D dikaitkan dengan miopati, nyeri otot difus, kelemahan otot, terutama kelompok otot proksimal, dan penurunan kecepatan kerja serta gangguan berjalan. Prognosis sarkopenia tergantung pada kecepatan diagnosis dan kepatuhan pasien menjalankan terapi. Peningkatan massa dan kekuatan otot tercapai jika pasien melakukan latihan beban secara teratur selama 3 bulan. Dan hasil ini akan lebih baik jika dilakukan diagnosis sejak awal dengan derajat keparahan yang belum berat. Pada pasien yang tidak melakukan terapi latihan fisik dan asupan protein, risiko disabilitas dan komplikasi akan meningkat.
Kemudian, komplikasi sarkopenia yang paling banyak ditemukan pada lansia yaitu central line bloodstream infection, infeksi saluran kemih, gagal ginjal akut, infeksi kulit, dan pneumonia. Prognosis sarkopenia atau sarkopenia tergantung dari kecepatan diagnosis dan penyakit komorbid pasien. Sarkopenia lebih banyak dijadikan prediktor prognosis penyakit penyerta, terutama penyakit kronis stadium akhir. Prevalensi populasi sarkopenia mengalami peningkatan dari 35 juta penderita pada tahun 2000 menjadi 40 juta penderita pada tahun 2010. Terjadi peningkatan sebanyak 15% dan kemudian menjadi 55 juta pada tahun 2020. Terjadi peningkatan sebanyak 36% untuk periode itu. Pada tahun 2030 akan ada sekitar 72,1 juta penderita sarkopenia. Sarkopenia diperkirakan mempengaruhi 30% dari individu di atas usia 60 tahun dan lebih dari 50% orang di atas usia 80 tahun, menurut Alliance for Aging Research 2011. Prevalensi sarkopenia di Amerika dan Eropa sekitar 5% sampai 13% pada usia 60 sampai 70 dan 11% sampai 50% pada usia di atas 80 tahun. Di Asia, prevalensi sarkopenia pada lansia dengan usia di atas 60 tahun sebesar 8% sampai 22% pada perempuan dan 8% sampai 23% pada laki-laki. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pemeriksaan umum untuk sarkopenia. Untuk pemeriksaan pertama, kita akan melakukan anamnesis. Dan untuk melaksanakan anamnesis sarkopenia, kuesioner yang biasa digunakan untuk menilai sarkopenia terdiri dari SARCF, atau yang terdiri dari strength, assistance with walking, rising from a chair, climbing stairs, dan falls. Berikut ada beberapa pertanyaan pada kuesioner tersebut. Yang pertama, berapa banyak kesulitan yang Anda miliki saat mengangkat dan membawa beban seberat 5 kg? Kedua, seberapa sulit Anda berjalan melintasi ruangan? Ketiga, seberapa sulit Anda berpindah dari kursi atau tempat tidur? Keempat, berapa banyak kesulitan yang Anda miliki saat menaiki 10 anak tangga? Dan 5, berapa kali Anda terjatuh dalam 1 tahun terakhir ini? Pemeriksaan yang selanjutnya kita lakukan adalah pemeriksaan fisik. Dalam pemeriksaan fisik untuk sarkopenia, pengukuran yang paling banyak digunakan adalah kecepatan berjalan. EWG-SOP merekomendasikan tes berjalan 6 meter atau 6-minute walking test, di mana jika pasien pria dan wanita memiliki kecepatan kurang dari 0,8 meter per detik, maka dianggap memiliki performa fisik yang tidak baik dan dapat mengarah ke arah sarkopenia. Selanjutnya adalah pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus pada penyakit sarkopenia antara lain adalah hand grip test. Hand grip test atau grip strength test adalah tes yang dilakukan untuk mengukur kekuatan otot forearm pada pasien melalui genggaman tangan. Pemeriksaan kekuatan genggaman dilakukan dengan alat hand grip dinamometer. Menurut EWG-SOP, batasan tanda penurunan kekuatan otot untuk pasien pria sehat adalah kurang dari 30 kg dan untuk pasien wanita sehat kurang dari 20 kg. Selanjutnya adalah tes BIA. Tes BIA adalah alat yang digunakan untuk mengukur komposisi tubuh. BIA mengukur volume lemak dan massa badan kering berdasarkan volume konduktor dengan resistensi elektrik. Batas nilai massa otot menggunakan alat BIA untuk mendiagnosis sarkopenia berdasarkan kriteria AWGS adalah kurang dari 7 kg untuk pria dan kurang dari 5,7 kg untuk wanita. Pemeriksaan khusus selanjutnya adalah 30 second sit to stand test. Tes ini digunakan untuk memeriksa ketahanan dan kekuatan pasien geriatri dengan umur lebih dari 65 tahun. Kemudian ada tes Dual Energy X-ray Absorptiometry atau DXA yang merupakan alat yang paling banyak dipakai untuk mengukur massa otot pada penelitian sarkopenia.
Batas nilai massa otot menggunakan alat DXA untuk mendiagnosis sarkopenia berdasarkan kriteria AWGS adalah kurang dari 7 kg untuk pria dan kurang dari 5,4 kg untuk wanita. Selanjutnya ada Time Up and Go Test. Tes ini dilakukan untuk mengidentifikasi resiko jatuh dan progres keseimbangan, proses duduk sampai berdiri dan berjalan. Secara umum, tes ini dilakukan dengan posisi awal pasien duduk pada kursi, lalu diminta untuk berdiri dan berjalan sejauh 3 meter, sebelum kemudian kembali ke kursi dan duduk. Pasien mulai memiliki resiko jatuh bila dibutuhkan sama atau lebih dari 12 detik untuk menyelesaikan tugas ini. Kemudian ada 10 meter walking test. 10 meter walking test adalah tes yang diberikan untuk memeriksa mobilitas fungsional, kecepatan gait, dan vestibular. Pasien diminta untuk berjalan pada lintasan sepanjang 10 meter dengan kecepatan diukur dalam satuan meter per detik. Untuk diagnosis fisioterapi pada sarkopenia terdapat 3 bagian. Yang pertama ada body function and structure impairment yang terdiri dari muscle weakness, atrofi, dan penurunan fungsi metabolisme pada penderita sarkopenia. Yang kedua ada activity limitation yang kurang lebih pasien mengalami keterbatasan dalam hal mobilisasi dan transfer. Pasien juga mengalami keterbatasan saat naik turun tangga, memakai pakaian, dan melakukan suatu aktivitas yang banyak menggunakan tangan. Oke, selanjutnya untuk diagnosis fisioterapi pada sarkopenia yang ketiga ada participation restriction. Yang pertama itu ada keterbatasan melakukan aktivitas fisik, lalu yang kedua itu ada keterbatasan dalam beribadah, dan yang ketiga itu ada keterbatasan dalam pekerjaan. Oke, baik. Selanjutnya adalah program fisioterapi. Problem FT-nya itu yang pertama adalah kelemahan massa otot, sehingga tujuan FT-nya itu untuk meningkatkan massa otot. Modalitas yang dipakai adalah aerobic exercise dengan dosis frekuensinya itu setiap hari selama 8 minggu. Intensitasnya disesuaikan, teknik yaitu dansa dengan durasi 60 menit. Yang kedua adalah kelemahan performa fisik, sehingga tujuan FT-nya itu untuk meningkatkan performa fisik. Modalitasnya itu aerobic exercise juga dengan dosis frekuensi 3-4 hari per minggu selama 12 minggu. Intensitasnya disesuaikan, tekniknya itu menggunakan cycle ergometer dan durasinya 20-45 menit. Kemudian program fisioterapi selanjutnya yang ketiga adalah masalah dengan penurunan kekuatan otot dengan tujuannya yaitu meningkatkan kekuatan ototnya. Menggunakan modalitasnya resistant exercise dengan dosis frekuensi 2 kali per minggu dengan targetnya selama 10 minggu. Intensitas sedang, tekniknya berupa arm circling dengan waktu 30-45 menit. Problem FT yang keempat yaitu kelemahan otot dengan tujuannya menguatkan ototnya. Modalitas berupa strengthening dengan dosis frekuensi 2 kali per minggu selama 8 minggu. Intensitasnya berupa progresif dan tekniknya berupa cat label exercise. Waktu yang dibutuhkan yaitu kurang lebih 60 menit. Baik, selanjutnya ada problem penurunan kekuatan otot. Tujuannya meningkatkan kekuatan otot dengan modalitas whole body vibration dengan dosis frekuensi 12 hingga 15 Hz. Intensitasnya ringan hingga sedang, dan durasinya 3-5 menit. Selanjutnya ada kurangnya stabilitas, dengan tujuan FT-nya meningkatkan stabilitas, dengan modalitas whole body vibration, dosisnya frekuensi 15 hingga 30 Hz, intensitasnya ringan ke sedang, dengan durasi 3 hingga 5 menit. Program fisioterapi selanjutnya, di problemnya ada penurunan lean mass. Tujuannya untuk meningkatkan lean mass, modalitasnya ada combined exercise. Untuk dosisnya, di intensitasnya dia sedang hingga berat, tekniknya ada aerobic exercise-nya treadmill, resistant exercise-nya ada knee flexion, arm rise, dan squat. Untuk time-nya dilakukan selama 50 menit. Selanjutnya ada penurunan performa fisik, tujuannya untuk meningkatkan performa fisik. Modalitasnya adalah combined exercise, untuk intensitasnya juga sedang hingga berat. Untuk tekniknya, aerobiknya 5 kali seminggu, resistensinya 2 kali seminggu. Time-nya dilakukan 50 hingga 60 menit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.